Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Tarsima. Saya berasal dari Prodi PGSD IKIP Siliwangi. Hari ini saya ingin menjelaskan atau memaparkan sebuah materi skripsi yang saya buat, yaitu berjudul Penggunaan Model Kontekstual Teaching and Learning untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa pada mata pelajaran PKN kelas 4 di sekolah dasar. Ya. Video yang saya buat ini merupakan salah satu untuk memenuhi syarat sidang. Mari kita simak materi yang akan saya jelaskan mengenai skripsi yang saya buat. Sebelum saya memaparkan sebuah materi, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing 1, yaitu Bapak Uus Kuswendi MPD, dan dosen pembimbing 2, Ibu Evi Susanti MPD. Karena berkat beliau-beliau, saya dapat menyelesaikan skripsi di tingkat akhir ini. Mereka telah sabar membimbing saya dan mengajarkan saya selama saya bimbingan dengan mereka. Berkat beliau juga saya dapat menyelesaikan skripsi tingkat akhir ini. Nah, di sini yang pertama, saya mencari tahu dulu latar belakangnya. Dalam penelitian ini dilatar belakangi dengan rendahnya pemahaman konsep pada mata pelajaran PKN. Pembelajaran PKN ini merupakan awal mula siswa untuk mempelajari tentang nilai-nilai panutan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian, sehingga PKN bisa dijadikan wahana pendidikan untuk menumbuhkan karakter dengan penyesuaian kecakapan menjadi warga negara yang baik. Hal ini tentu semakin menjadi permasalahan karena dampak dari pengemasan strategi pembelajaran yang salah mengakibatkan siswa merasa kesulitan untuk menangkap materi serta merasa bosan selama proses pembelajaran. Nah, kemudian muncul kecenderungan siswa untuk melakukan aktivitas lain yang menurutnya lebih menarik dibandingkan memperhatikan guru. Jika dibiarkan terus-menerus, maka sudah dipastikan peserta didik akan mengalami kegagalan dalam pembelajaran. Gagal dalam mencapai tujuan pembelajaran sampai pada gagal dalam mencapai keberhasilan pendidikan. Maka dari itu, pemahaman siswa dapat bergantung kepada guru karena guru memiliki peran besar dalam proses pembelajaran di kelas. Guru menjadi fasilitas formasi bagi siswanya. Nah, kemudian ada tujuan penelitian. Nah, di sini tujuan penelitian yang saya ambil yaitu yang pertama, untuk peningkatan pemahaman konsep pada pembelajaran PKN siswa kelas 4 yang menggunakan model kontekstual teaching and learning. Dan yang kedua, kesulitan siswa dalam meningkatkan pemahaman konsep pada pembelajaran PKN dengan model kontekstual teaching and learning. Yang ketiga, kesulitan guru dalam meningkatkan pemahaman konsep pada pembelajaran PKN dengan model kontekstual teaching and learning. Kemudian di sini ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang saya ambil yaitu yang pertama, instrumen menggunakan tes pemahaman konsep, dan yang kedua, angket siswa dan guru. Yang ketiga, di sini ada wawancara murid dan guru. Nah, kemudian di sini ada hasil dan diskusi. Dari hasil yang sudah saya ambil setelah saya ketahui selama saya melaksanakan penelitian, yang pertama, ada peningkatan kemampuan pemahaman konsep PKN siswa kelas 4 dengan menggunakan model kontekstual teaching and learning. Nah, kemudian di sini dapat kita ketahui dari hasil yang diperoleh membuktikan bahwa adanya peningkatan kemampuan pemahaman konsep PKN siswa kelas 4 setelah melaksanakan pembelajaran pada mata pelajaran PKN. Nah, di sini dapat kita peroleh dengan hasil rata-rata nilai pretest yaitu 54,03 lalu meningkat menjadi 80,79 pada hasil post-test. Kemudian yang kedua, di sini ada kesulitan pemahaman konsep PKN siswa kelas 4 dengan menggunakan model CTL. Nah, berdasarkan dari hasil wawancara ini dapat kita ketahui ternyata terdapat rendahnya minat siswa dalam pemahaman konsep
pada mata pelajaran PKN dan siswa masih sulit memahami dan berkomunikasi dengan teman kelompok. Yang ketiga, di sini ada kesulitan guru dalam memberikan pembelajaran dengan menerapkan contextual teaching and learning. Nah, berdasarkan dari hasil pengamatan tersebut, di sini peneliti menemukan kesulitan seorang guru, di antaranya yaitu ketika menemukan model contextual teaching and learning adalah diperlukannya waktu yang cukup intensif dalam membimbing. Nah, karena dalam CTL, guru tidak lagi berperan sebagai pusat informasi. Tugas guru adalah mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja sama untuk menemukan pengetahuan dan keterampilannya. Nah, kemudian siswa dapat dipandang sebagai individu yang sedang berkembang. Nah, kemudian di sini ada hasil dan diskusi. Nah, di sini ada hasil yang sudah saya peroleh selama saya melakukan penelitian di SDN Negeri Kopo 5. Nah, di sini yang pertama adalah untuk mengetahui peningkatan kemampuan pemahaman konsep PKN siswa kelas 4 dengan menggunakan model contextual teaching and learning. Nah, di sini dapat kita pahami dari hasil yang sudah saya ketahui dan dari hasil data yang sudah saya ambil. Nah, di sini diperoleh dapat membuktikan bahwa adanya peningkatan kemampuan pemahaman konsep PKN siswa kelas 4 setelah melaksanakan pembelajaran pada mata pelajaran PKN materi kegiatan NKRI menggunakan model contextual teaching and learning. Di sini dapat kita ketahui nilai rata-rata dari hasil pretest adalah 54,03 lalu meningkat menjadi 80,79 pada hasil post-test. Nah, kemudian di sini yang kedua ada kesulitan pemahaman konsep PKN siswa kelas 4 dengan menggunakan model CTL. Nah, di situ saya setelah membagikan sebuah wawancara pada siswa, berdasarkan dari hasil wawancara terdapat rendahnya minat siswa dalam pemahaman konsep pada mata pelajaran PKN dan siswa masih sulit memahami dan berkomunikasi dengan teman kelompok. Nah, kemudian di sini yang ketiga ada kesulitan guru dalam memberikan pembelajaran dengan menerapkan contextual teaching and learning. Nah, berdasarkan dari pengamatan peneliti yang saya temukan, kesulitan seorang guru diantaranya yaitu ketika menemukan model contextual teaching and learning adalah diperlukannya waktu dengan cukup lama saat proses pembelajaran berlangsung. Guru juga lebih intensif dalam membimbing karena dalam CTL guru tidak lagi berperan sebagai pusat informasi. Tugas guru adalah mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja sama untuk menemukan pengetahuan dan keterampilan yang baru bagi siswa. Siswa dipandang sebagai individu yang sedang berkembang. Nah, jadi kita tuh sebagai seorang guru, kita harus bisa membuat banyak perhatian siswa agar siswa dapat tertarik dengan pembelajaran. Nah, kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Nah, di sini kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu yang pertama, dalam penggunaan model contextual teaching and learning terhadap peningkatan kemampuan pemahaman konsep PKN siswa kelas 4 Sekolah Dasar Negeri Kopo 5. Terlihat dari hasil pretest dan post-test yang didapatkan, yaitu yang pertama nilai rata-rata pretest yang diperoleh yaitu 54,03 dengan nilai terendah adalah 30 dan 80 adalah nilai tertinggi. Kemudian meningkat pada nilai rata-rata post-test menjadi 80,79 dengan nilai terendah adalah 70 dan 95 nilai tertinggi. Nah, di situ saya bersyukur karena selama saya melakukan penelitian dalam setiap saya memberikan materi pada peserta didik, alhamdulillah ada kemajuan dan ada juga peningkatan dalam pemahaman konsep pada pembelajaran PKN. Nah, yang kedua di sini saya menemukan kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep PKN siswa, yaitu kesulitannya memahami permasalahan yang diberikan oleh guru. Nah, tentu saja siswa masih sebagian siswa masih ada yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Nah, kemudian yang ketiga,
Di sini ada kesulitan guru ketika menggunakan model contextual teaching and learning adalah diperlukannya waktu yang cukup lama saat proses pembelajarannya berlangsung. Nah, guru juga lebih intensif dalam membimbing karena dalam contextual teaching and learning guru tidak lagi berperan sebagai pusat informasi. Nah, demikian skripsi yang saya buat. Semoga dapat bermanfaat untuk semua. Nah, mohon maaf bila ada kata-kata atau kesalahpahaman. Demikian presentasi yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.